Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Semoga damai Kristus mengisi hati kita dengan sukacita. Pada saat ini saya akan membagikan pembahasan lanjutan dari materi Trinitas, tinjauan Alkitabiah Allah yang Esa. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu elemen penting dari doktrin Trinitas, yaitu keilahian dan kepribadian Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu mengisi hati kami dan memberikan kami pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami boleh memiliki pengalaman hidup yang indah bersama dengan Engkau di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu elemen penting dalam doktrin Trinitas adalah keilahian Yesus Kristus. Apakah Yesus benar-benar Allah? Apakah dia benar-benar memiliki semua karakteristik Allah yang kekal? Ini adalah salah satu bagian yang telah menimbulkan perdebatan yang panjang dalam sejarah kekristenan. Kontroversi mengenai keilahian Kristus ini bukanlah hal yang baru. Ini telah diperdebatkan di gereja Kristen sejak abad ketiga. Dan mereka yang saat ini menolak keilahian Kristus sebenarnya bukanlah mengemukakan masalah yang baru. Kelompok yang mempertanyakan keilahian Yesus Kristus tersebut berasal dari Arius, seorang imam yang populer di Alexandria dari abad keempat. Arius mengajarkan bahwa Kristus, sementara ia memang adalah pencipta alam semesta, namun ia sendiri adalah ciptaan Allah. Dan karena itu, Yesus tidak benar-benar ilahi. Hanya Bapa sendiri yang benar-benar Allah. Dan sampai sekarang, pandangan Arianisme ini masih diikuti oleh banyak pengikutnya di kalangan Kristen. Dan bahkan di kalangan Advent sendiri, ada banyak pengikut dari paham Arianisme ini. Seperti apa yang dikemukakan oleh Fred Alabak pada rapat General Conference tahun 1995 di Utrecht, dia membagikan sebuah makalah yang berjudul No New Leaders, No New Gods. Dalam makalahnya tersebut di halaman 15 dan halaman 30 dia mengklaim, perintis Advent percaya bahwa dalam ribuan tahun kekekalan hanya ada satu oknum ilahi. Kemudian oknum ilahi yang satu ini memiliki anak, dan dia melanjutkan Kristus itu memiliki awal. Dan Alabak tidak sendiri. Ada juga mereka yang memiliki pandangan yang hampir sama dengan dia, seperti Russell Corey Cool, Alan Stump, Bill Stringfellow, dan lain-lain. Mereka semua ini mengklaim bahwa Yesus pada satu titik waktu tidak ada. Dia hanya diciptakan atau diperanakan. Berikut ini contoh penolakan keilahian Yesus oleh Bill Stringfellow. Dalam tulisannya The Red Flag is Waving, di halaman 15 dari tulisannya tersebut, dia mengatakan, bayangkan saja ada hari tertentu yang khusus ketika Allah memperanakan putranya. Ada suatu waktu ketika Kristus tidak ada. Sebenarnya, sumber kesalahpahaman anti-Trinitarian terhadap keilahian Yesus adalah karena adanya sejumlah teks Alkitab yang mendukung pendapat mereka bahwa Yesus pada suatu waktu dalam kekekalan diperanakan atau diciptakan. Sehingga Yesus ini memiliki permulaan dan oleh karena itu dia tidak sepenuhnya Allah. Hampir semua ayat Alkitab yang digunakan oleh mereka yang menentang doktrin Trinitas menggambarkan Yesus sebagai Allah yang lebih rendah. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. Dan setelah itu saya akan membagikan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keilahian Yesus Kristus. Dan salah satu ayat yang digunakan untuk menolak keilahian Yesus adalah Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Menurut mereka, ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama dari semua ciptaan. Jadi, karena dia adalah ciptaan Allah, maka otomatis Yesus bukanlah Allah yang sesungguhnya. Apakah hal tersebut benar demikian? Mari kita lihat. Dalam frasa the beginning of the creation of God, permulaan dari ciptaan Allah, di sini kata Yunani untuk permulaan adalah arche. Part of speech-nya noun, grammatical kategoris, case-nya nominatif, gender feminim, dan number-nya singular. Kata Yunani arche dapat diterjemahkan awal, titik asal, penyebab pertama atau penguasa. Walaupun kata arche dalam pengertian pasif akan menjadikan Yesus sebagai makhluk ciptaan pertama, tetapi makna aktif dari kata tersebut menjadikan Yesus sebagai penyebab pertama, penggerak utama atau pencipta. Dan Alkitab Perjanjian Baru memberikan kesaksian bahwa Yesus bertindak aktif dalam penciptaan, bukan pasif. Misalnya kesaksian dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, dan Ibrani pasal 1 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah makhluk ciptaan pertama, tetapi penyebab pertama dari semua ciptaan. Dia adalah penggerak utama semua ciptaan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Selanjutnya dalam Ibrani 1 ayat 2. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh sebab itu, dari kesaksian dalam ayat-ayat Alkitab tersebut, kita mendapatkan pengertian yang benar dari teks Wahyu 3 ayat 14 ini adalah bahwa Yesus bukan permulaan dari ciptaan Allah, tetapi Dia adalah penyebab pertama atau penggerak utama dari semua ciptaan Allah. Karena Yesus adalah pencipta, Dia adalah Allah itu sendiri. Ayat Alkitab lain yang digunakan oleh anti-Trinitarian untuk menolak keilahian Yesus adalah Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Mereka mengatakan bahwa perikop ini merujuk kepada Yesus. Dan mereka mengajarkan bahwa Yesus dilahirkan atau diciptakan. Ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesayangannya, senantiasa bermain-main di hadapannya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Apakah ayat-ayat Alkitab tersebut mengajarkan bahwa Yesus itu dilahirkan atau diciptakan oleh Bapa? Mari kita jawab. Poin yang pertama, konteks perikop ini berbicara tentang hikmat, bukan tentang Yesus. Di sini hikmat itu dipersonifikasikan seolah-olah manusia. Personifikasi adalah alat sastra dan puitis yang berfungsi untuk menciptakan suasana
dan memberikan sifat manusia pada suatu ide-ide abstrak atau benda mati ataupun benda hidup, seolah-olah mereka adalah mewakili manusia. Seperti contoh, aroma masakan mama pagi ini menggoda seisi rumah. Nyiur di pantai melambai-lambai kepadaku. Daun-daun pepohonan berbisik lembut, tertiup angin sepoi-sepoi. Siang ini langit sedang bersedih dan menangis membasahi bumi. Dan Alkitab sering menggunakan personifikasi. Contohnya dalam Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera seolah-olah seperti manusia yang bercium-ciuman. Contoh yang lain dalam Mazmur 96 ayat 12. Padang beria-ria dan pohon di hutan bersorak-sorak. Juga di dalam 1 Tawarik 16 ayat 33, Yesaya 52 ayat 9, Wahyu 20 ayat 13 sampai 14. Bahasa alegori semacam ini seharusnya tidak boleh diartikan secara harfiah. Dan di dalam kitab Amsal, hikmat adalah atribut ilahi dan hikmat ini dipersonifikasi sebagai seorang perempuan. Itu dimulai dari pasal 1. Terjemahan bahasa Inggris sangat jelas part of speech-nya, yaitu noun feminim. Dikatakan bahwa hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Ia memperdengarkan suaranya. Ia perempuan, ini hikmat. Pasal 1 ayat 20. Di pasal 3 kita diberitahu dia perempuan hikmat lebih berharga daripada permata dan jalannya penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Itu terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 15 dan 17. Di pasal 7, hikmat disebut saudara perempuan. Ayatnya yang keempat. Dan di pasal 8, hikmat dikatakan lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Pasal 8 ayatnya yang ke-11. Dan hikmat yang dipersonifikasikan juga merupakan topik dalam Amsal pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sehingga untuk menerapkan ayat-ayat ini kepada Yesus membutuhkan metode alegoris. Penafsiran Alkitab yang mengarah kepada posisi yang tidak sesuai dengan maksud dari apa yang Alkitab ingin sampaikan. Dan jenis hermeneutik inilah yang menyebabkan para reformator menolak metode interpretasi alegoris. Perlu juga dicatat bahwa tidak ada ayat dari bagian ini yang pernah dikutip di dalam Perjanjian Baru. Poin selanjutnya, ungkapan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya dalam ayat 22 dapat diterjemahkan Tuhan memiliki aku. Itu terjemahan King James Version dan New International Version. Kemudian Tuhan menciptakan aku, Revised Standard Version dan New Jerusalem Bible. Atau Tuhan memperanakan aku, The New American Bible. Arti dasar dari kata kerja ini adalah kanah, memperoleh, mendapatkan. Sehingga kita dapat pengertian memiliki. Terlepas dari kanah, ada dua kata lain yang merujuk pada asal mula hikmat tersebut. Yaitu nasak, dibentuk. Di ayatnya yang ke-8, di pasal 8 ayatnya yang ke-23. Dan kill, dilahirkan. Itu ada di ayat 24 dan ayat 25. Gagasan dasar dalam perikop ini selalu sama. Hikmat ada bersama-sama dengan Allah sebelum penciptaan dimulai. Apakah Allah yang menciptakan dia, atau apakah dia diperanakan, atau hanya dimiliki, bukan hal-hal tersebut fokus dari perikop ini. Apa yang menjadi pokok dari perikop ini bukanlah cara asal-usul hikmat. Melainkan keberadaannya sejak purbakala dan prioritas keutamaannya dalam ciptaan Allah. Oleh sebab itu, karena bahasanya bersifat puitis dan metaforis, bahasa itu tidak dapat digunakan untuk membuktikan apapun mengenai asal-usul Yesus Kristus.
Ayat selanjutnya yang digunakan untuk menolak keilahian Yesus adalah Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus anak sulung. Karena Yesus disebut sulung, prototokos, menurut mereka yang menolak keilahian Yesus, bahwa ia pasti memiliki permulaan. Apakah maksud ayat ini seperti itu? Jawaban poin pertama. Ekspresi prototokos atau sulung dalam teks ini adalah sebuah titel, bukan definisi status biologisnya. Karena menurut ayat selanjutnya, Kolose pasal 1 ayat 16, segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi diciptakan oleh Yesus. Karena itu, ia bukanlah makhluk ciptaan, melainkan dia adalah pencipta. Selanjutnya, istilah sulung memiliki arti khusus bagi orang Ibrani. Secara umum, anak sulung adalah pemimpin sekelompok orang atau suku, juga imam dalam keluarga. Dan anak sulung adalah orang yang menerima warisan 2 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Anak sulung itu memiliki hak istimewa dan tanggung jawab tertentu. Namun kadang-kadang fakta bahwa ada orang-orang tertentu dalam Alkitab, meskipun bukan anak sulung, tetapi dianggap oleh Tuhan sebagai anak sulung. Misalnya Daud, meskipun dia adalah anak bungsu, tetapi Allah memanggilnya anak sulungku. Mazmur 89 ayat 21 dan 28. Yakub disebut anak sulung oleh Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 22. Dan juga pengalaman dari Efraim, walaupun adik Manasye, tetapi dinyatakan oleh Tuhan sebagai anak sulung. Yeremia 31 ayatnya yang ke-9. Dalam kasus-kasus tersebut, elemen waktu yang pertama ditiadakan. Maksudnya begini, Daud, Yakub, dan Efraim, mereka disebut anak sulung bukan karena mereka pertama dilahirkan, tetapi karena mereka adalah anak yang memiliki keistimewaan. Artinya, walaupun mereka bukan anak sulung, tetapi mereka memiliki derajat dan martabat khusus serta keistimewaan yang dimiliki oleh anak sulung. Dan dalam kasus Yesus, istilah prototokos, sulung, ini juga merujuk pada kedudukannya yang mulia, statusnya yang istimewa, bukan pada waktu pertama kali di mana ia dilahirkan. Dalam Kolose 1 ayat 18 misalnya, Kristus disebut yang sulung dari antara orang mati. Tetapi secara kronologis, Yesus bukanlah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ada Musa dan yang lainnya yang mendahului Yesus. Tetapi Yesus adalah yang utama dari semua yang dibangkitkan. Dan tanpa kebangkitan Yesus, kebangkitan semua orang yang terdahulu akan sia-sia. Itulah sebabnya dia disebut yang sulung dari antara orang mati. Jadi jika kita memahami Kolose 1 ayat 15 dalam konteks pengertian yang sebenarnya, kita akan mendapati bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dalam pengertian memiliki derajat yang istimewa, yang mulia, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dengan pengertian seperti ini, kita tidak akan menemukan di sana definisi asal-usul Yesus. Ayat selanjutnya yang digunakan oleh kelompok yang menolak keilahian Yesus adalah Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pertanyaannya adalah, apakah gelar anak Allah dipahami secara harfiah bahwa Yesus hanyalah anak Allah? Mari kita lihat. Gelar anak Allah ini adalah gelar mesianik.
Itu di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7 dan Kisah 13 ayat 33 serta Ibrani 1 ayat 5. Selanjutnya gelar ini menekankan keilahian Yesus. Hal ini dibuktikan dari Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33 dan ayatnya yang ke-36. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33 dan 36. Firman Tuhan berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Dalam ayat ini sangat jelas ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah, orang-orang Yahudi memahami bahwa Yesus sementara menyatakan bahwa Dia memiliki derajat yang sama dengan Allah. Sehingga pada waktu itu mereka orang-orang Yahudi mau melontari Yesus dengan batu. Jadi di sini gelar anak Allah bukan untuk menyatakan bahwa Dia diperanakan oleh Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa Dia, Yesus, adalah sederajat dengan Allah. Poin yang ketiga, anak Allah adalah gambar yang setara dengan Allah. Misalnya, jika kita mengatakan anak harimau, anak kelinci, anak anjing, anak kucing, itu berarti menggambarkan bahwa mereka itu adalah anak binatang. Jika kita mengatakan anak Yusuf, anak Joni, anak Billy, anak Rosa, anak Ruben, dan lain-lain, hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah anak manusia. Dan ketika Alkitab mengatakan Yesus itu anak Allah, hal tersebut untuk menyatakan bahwa Dia adalah gambar Allah yang sederajat dengan Allah. Lihat Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Filipi 2:6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi gelar anak Allah yang diberikan kepada Yesus, itu tidak boleh ditafsirkan secara harfiah bahwa Dia itu diperanakan oleh Allah. Karena Yesus adalah Allah yang kekal. Selanjutnya saya akan memberikan teks Alkitab yang menyatakan keilahian dari Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Poin yang pertama, pada mulanya, en arche tidak disertai artikel. Walaupun di ayat 1 firman itu tidak diberitahukan siapa, tetapi di ayat 14 dikatakan firman itu adalah Kristus yang menjelma menjadi manusia. Jadi, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, Yesus sudah ada sejak permulaan waktu, bukan pada suatu waktu. Dengan kata lain, Yesus adalah oknum ilahi yang kekal. Selanjutnya, di ayat itu dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, prostonteon. Di sini Yohanes tidak menggunakan preposisi en, di dalam, tetapi pros, with, bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kekekalan, Yesus atau firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan di dalam Allah. Selanjutnya,
dikatakan firman itu adalah Allah. Kaiteos en hologos, atau terjemahan harfiahnya, dan Allah adalah firman. Artinya, firman itu sendiri adalah pribadi ilahi, bukan pancaran atau semburan kata-kata dari Allah. Tetapi mereka yang anti-trinitarian mengatakan bahwa ada perbedaan dalam kesetaraan antara Allah Bapa yang adalah Allah dan Yesus yang hanya dewa dalam ayat ini. Oleh karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, Bapa disebut Hotheos, sedangkan Yesus hanya disebut Theos. Istilah Yunani untuk Allah, Theos, jika digunakan dengan artikel ho memiliki pengertian the God, dan tanpa artikel berarti a God, itu dewa, ilah, G-nya kecil, atau God, tergantung konteksnya. Jadi apakah hal ini membenarkan klaim bahwa Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa sedangkan Yesus hanyalah dewa? Dalam pengertian lebih rendah dari Bapa? Mari kita lihat. Istilah Theos tanpa artikel sering juga digunakan kepada Bapa, bukan hanya kepada Yesus. Bahkan itu digunakan dalam pasal yang sama, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Juga bisa dilihat dalam Yohanes 1 ayat 13 dan 18, Lukas 2 ayat 14, Kisah pasal 5 ayat 39, 1 Tesalonika 2 ayat 5, 1 Yohanes 4 ayat 12, dan 2 Yohanes pasal 9. Mari kita lihat contoh Yohanes 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Egeneto anthropos apestalmenos parateo onoma auto Yohanes. Dalam ayat ini, Theos menunjuk kepada Bapa. Dan kata Theos dalam teks ini tidak dengan artikel. Apakah dengan tidak digunakannya artikel kepada Bapa dalam ayat-ayat tersebut kemudian menjadikan keilahian Bapa itu menjadi lebih rendah? Tentu tidaklah demikian. Begitu pula dengan Yesus. Dengan tidak ditemukannya artikel dalam Yohanes 1 ayat 1 yang ditujukan kepada Yesus, ini tidak serta-merta menjadikan Yesus itu memiliki derajat yang lebih rendah dari Bapa. Poin selanjutnya, jika penggunaan artikel ho menunjukkan kealahan yang seutuhnya, maka Yesus juga adalah Allah. Mengapa? Karena Alkitab juga menggunakan artikel ho kepadanya. Misalnya dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku, ho Kyrios mou, kai ho Theos mou." Theos dalam ayat ini merujuk kepada Yesus dengan menggunakan artikel ho. Lihat juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jadi sama seperti Allah Bapa adalah Theos dan Hotheos, demikian pula dengan Yesus. Dia adalah Theos dan Hotheos. Dengan kata lain, penggunaan istilah Allah dengan atau tanpa artikel tidak dapat digunakan untuk membuat perbedaan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, jika Yohanes mengizinkan penggunaan definite artikel setiap kali Theos muncul, ia akan menegaskan bahwa hanya ada satu pribadi ilahi. Hal ini akan menjadikan Yesus sebagai pribadi Bapa, dan tidak akan ada perbedaan pribadi antara keduanya. Hal tersebut akan merujuk kepada paham modalis. Yohanes pasal 1 ayat 1 berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Hotheos, dan firman itu adalah Theos." Jika Yohanes menggunakan juga Hotheos pada bagian terakhir, maka akan terjadi pada kalimat itu seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Hotheos, dan firman itu adalah Hotheos. Menurut Yohanes 1 ayat 14, firman itu adalah Yesus. Dan Hotheos di sini dalam ayat ini merujuk kepada Bapa. Oleh karena itu, jika kita mengganti firman dengan Yesus dan Hotheos dengan Bapa, maka teks yang dimodifikasi akan berbunyi seperti berikut. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa.
dan Yesus adalah Bapa. Jadi kita lihat dalam teks yang dimodifikasi ini, tidak ada perbedaan pribadi antara Yesus dan Bapa. Yang ada hanya satu pribadi. Dan hal ini secara teologi salah. Dan sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Itulah sebabnya, dalam membicarakan tentang dua pribadi kealahan, Yohanes tidak punya pilihan lain selain menggunakan sekali hotheos dan theos pada kali berikutnya. Oleh karena itu, tidak adanya artikel dalam kasus kedua dalam Yohanes 1 ayat 1 ini tidak dapat digunakan untuk mempertentangkan kesetaraan antara Bapa dan Yesus. Ayat selanjutnya yang berbicara tentang keilahian Yesus adalah Yohanes 1 ayat 13 dan Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus di sini adalah pencipta segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Jika Yesus adalah pencipta segala sesuatu, maka itu berarti Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Ayat selanjutnya yang menyatakan keilahian Yesus adalah Matius 14 ayat 33, Matius 28 ayat 9, dan Yohanes 20 ayat 28. Dalam ayat ini, Yesus menerima penyembahan yang menurut 10 hukum hanya diperuntukkan bagi yang maha kuasa. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Peristiwa di dalam Yohanes 20 ayat 28 adalah penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan di sini Thomas hadir. Pada waktu Thomas melihat Yesus dan memeriksa tanda-tanda penyalibannya, Thomas mengatakan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jika Yesus bukan Allah, ini adalah kesempatan terbaik bagi Dia untuk mengklarifikasi kepercayaan murid-muridnya yang salah dan menjelaskan kepada mereka statusnya bahwa Dia hanya seorang nabi yang hebat dan bukan Allah. Karena pada saat itu, murid-murid sementara terkumpul dalam sebuah rumah dan termasuk si peragu yaitu Thomas. Tetapi kita melihat kenyataan di sini, Yesus tidak melakukan hal tersebut. Tidak ada klarifikasi apapun yang diberikan oleh Yesus terhadap penyembahan mereka dan kepercayaan yang mereka tujukan kepada Yesus sebagai Allah. Kenyataan bahwa Yesus tidak membantah kepercayaan mereka, hal ini menunjukkan bahwa secara sadar Yesus menerima pengakuan dari murid-muridnya bahwa Dia adalah Allah. Dan bukan hanya itu, Yesus juga disembah oleh para malaikat. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Mengapa para malaikat menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Allah. Dialah yang menciptakan para malaikat tersebut. Selanjutnya kesaksian Rasul Paulus. Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Mesias, adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Bahkan Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ibrani 1 ayatnya yang ke-8.
Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jika Allah Bapa mengakui keilahian Yesus, Allah Bapa mengakui bahwa Yesus adalah Allah, mengapa justru kita manusia yang menolaknya? Ini adalah sesuatu yang lucu. Sedangkan Allah Bapa mengakui keilahian Yesus, tetapi kenapa justru manusia yang menolak keilahiannya? Selanjutnya kita lihat keilahian Yesus dari pernyataan yang Yesus buat sendiri tentang keilahiannya, yaitu ego eimi. Pernyataan ego eimi itu dipahami oleh orang Yahudi sebagai padanan dari Adonai dalam Ulangan pasal 3 ayat 14. Aku adalah aku atau akulah aku. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ego eimi. Ayatnya yang ke-59. Setelah Yesus mengatakan hal itu, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mengapa mereka mau melempari Yesus dengan batu? Oleh karena ketika Yesus mengatakan ego eimi, aku telah ada, hal itu mengartikan bahwa dirinya adalah Allah, Adonai. Itulah sebabnya orang banyak waktu itu mau melempari Yesus dengan batu karena dianggap menghujat Allah. Karena bagi mereka Yesus itu hanyalah seorang manusia. Yesus juga mengakui bahwa dia adalah ego eimi. Pada peristiwa penangkapan dirinya di Taman Getsemani dalam Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, ego eimi, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi kita lihat di sini, ketika Yesus mengakui bahwa dia adalah ego eimi, seketika itu juga mereka yang mencari dia terjatuh ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah ilahi. Selanjutnya kita lihat otoritas keilahian Yesus dari tindakan-tindakan yang dilakukannya, di mana dia melakukan sesuatu yang hanya Allah yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Misalnya dalam Markus pasal 4 ayat 41, Yesus dapat mengendalikan alam. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mengapa angin dan danau taat kepada Yesus? Karena Yesus yang menciptakan alam. Itulah sebabnya angin dan danau taat kepada perintah Yesus. Karena dia adalah Allah yang menciptakan alam. Selanjutnya Yesus dapat mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi di dalam ayat ini, Yesus menyatakan bahwa dia sanggup melakukan sesuatu yang hanya Allah sendiri yang memiliki otoritas tersebut. Yaitu, Yesus sanggup mengampuni dosa. Hal tersebut untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah ilahi. Karena dia memiliki otoritas ilahi. Berikutnya, otoritas keilahian yang dimiliki oleh Yesus adalah dia mengetahui isi hati manusia. Alkitab mengajarkan bahwa hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Dan menariknya adalah di dalam Alkitab Yesus secara konsisten mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Yohanes 2 ayat 25.
Sebab ia, Yesus, tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 1 ayat 48, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepada Natanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui dengan sangat jelas, dengan sangat baik, apa yang ada di hati manusia, apa yang ada di pikiran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Otoritas keilahian berikutnya yang dimiliki oleh Yesus adalah Dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bahkan Yesus sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Selanjutnya, saya akan membagikan pandangan Ellen G. White atau komentar Ellen G. White tentang keilahian Yesus. Pertama, di dalam tulisannya The Desire of Ages halaman 530, Ellen G. White menulis, "Di dalam Kristus adalah kehidupan asli, tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain." Dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 149, Ellen G. White menulis lebih jelas lagi. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Mengomentari Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 dalam perikop kebangkitan Yesus, Ellen G. White menulis, "Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, 'Bapamu memanggil engkau,' Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada di dalam dirinya sendiri." Ellen G. White melanjutkan, "Sekarang kebenaran perkataannya dibuktikan. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Alfa Omega jilid 6 halaman 437. Jadi setelah kita melihat pada komentar ayat-ayat Alkitab tersebut, kita mendapati bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan makhluk ciptaan, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi ilahi. Karena Dia adalah pencipta, Dia memiliki otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan pribadi antara Bapa dan Yesus. Pada abad ketiga Masehi, Sabellius, seorang imam Libya yang tinggal di Roma, mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi dengan 3 wujud yang berbeda. Pandangan ini disebut dengan modalisme. Modalisme ini pada hakikatnya adalah paham yang menyatakan bahwa Allah satu pribadi yang secara berturut-turut menyatakan dirinya sendiri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada waktu ia menjadi anak, ia berhenti menjadi Bapa, dan seterusnya. Namun demikian, Alkitab mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah 3 peran yang dimainkan oleh satu pribadi. Oleh karena itu, gereja menganggap gagasan Sabellius ini bertentangan dengan ajaran Alkitab dan dia pun segera dikucilkan. Tetapi hingga saat ini Sabellius masih memiliki pengikut. Dan pada hari ini ajarannya disebut kesatuan atau oneness atau hanya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2, di sini Yohanes membuat perbedaan pribadi antara Allah Bapa dan Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes menggunakan relational preposition, kata depan relasi, with, bersama-sama. Jadi, pada mulanya adalah firman, Yesus, pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yesus ini
pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi mereka berdua adalah pribadi yang berbeda. Dan dalam beberapa kesempatan, Bapa berbicara kepada Yesus dari surga. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus dan Bapa jelas adalah dua pribadi yang berbeda. Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Dalam doanya bagi murid-murid, Yesus menyatakan perbedaan pribadinya dengan Bapa. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi meskipun Bapa dan Anak selalu memiliki tujuan atau sifat alamiah yang sama, tetapi Yesus dan Bapa jelas merupakan pribadi yang terpisah. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Dan faktanya adalah Yesus mengatakan bahwa ia bukanlah Bapa itu lebih dari 80 kali. Selanjutnya dalam Markus 14 ayat 36. Dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus juga menunjukkan perbedaan pribadi dirinya dengan Bapa. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi di sini Yesus membuat perbedaan pribadi antara dia dengan Bapa itu lebih diperjelas. Di salib Kalvari ini menjelang kematiannya sebagai korban pengganti manusia berdosa seperti saya dan saudara. Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi sangat jelas pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak. Selanjutnya saya akan membagikan atribut keilahian yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Jadi baik Bapa dan Anak sama-sama memiliki sifat atau atribut keilahian. Misalnya Bapa itu adalah kekal, maka Anak juga adalah kekal. Bapa itu memiliki sifat maha kasih, Anak juga memiliki sifat maha kasih. Bapa itu memiliki atribut maha tahu, Anak juga memiliki atribut yang sama. Maha hadir, pencipta, dan disembah. Jadi baik Bapa dan Anak, dua pribadi yang kekal ini, yang berbeda ini, tetapi mereka adalah satu ilahi. Mereka sama-sama memiliki sifat keilahian. Kesimpulan. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi. Selanjutnya, Alkitab mengajarkan bahwa pribadi Yesus bukanlah pribadi Bapa. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Dan yang terakhir, kepribadian dan keilahian Yesus juga ditunjang oleh komentar dan tulisan Roh Nubuat. Pembahasan saya saat ini sudah selesai. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton materi ini sampai selesai. Jika teman-teman ingin materi ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain, silakan dibagikan. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti pembahasan selanjutnya di bagian yang ketiga tentang kepribadian dan keilahian Roh Kudus, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan akan video selanjutnya. Doa saya semoga engkau diberkati.